jadian lah, hanya nikah 92 kita nikah. Jadi kita pertama kali ketemu 82, 92 kita nikah. 10 tahun kemudian. 10 tahun Terus kemudian. ngomongnya gimana tuh Kak? Jadiannya gimana zaman dulu ngomongnya? Ini ya, kalau karena kita tuh Jadi ini yang dibahas ya. Jadi ingin tahu ini podcastnya kiat-kiat masalah jadi- cinta Iya, apa gimana? Waduh. Nah teman-teman, itu tadi sudah kita dengar ya gimana ceritanya waktu zaman-zaman SMA, dan sekarang kita akan ikuti lagi gimana kiat bisnisnya sampai sekarang, usaha bisnisnya Kang Indra dan Teh Ambar bisa eksis sampai sekarang. Kita ikutin. Pertama, kembali lagi sebelum ditemukan handphone kan ada wartel, ya. Nah, jadi yang gampang dulu adalah bisnis wartel. Oh, jadi ajang belajar juga ya. Nah, Belajar ya, untuk jadi bisnis untuk ya, saya ya. silakan bagaimana Bisa sedih lagi. Soalnya Kenapa tuh? waktu kita buka wartel, kan saya nanya-nanya nih, kalau belajar bisnis apa sih? Enak wartel, uangnya langsung ada gitu kan. Asal kita pinter ngelolanya, setor nanti akhir bulan gitu. Terus investasi nggak terlalu ini. Kebetulan kita punya tempat gitu. Terus ternyata di tahun itu mulai handphone dan orang bisa isi ulang sendiri gitu. Oh, salah momen ya. Udah bubar 1 tahun, dijual juga nggak bisa lagi kan. Nah, tapi kebetulan di tempat kami itu ada yang masih idle, lahan yang masih idle. Terus orang tua saya bilang, itu rumah orang tua saya, buka deh gitu, buka jual-jual apa kayak yang ke wartel. Awal-awalnya cuman yang gampang-gampang, french fries lah apa gitu, yang benar-benar makanan tinggal saya goreng. Nah dari situ tuh, dari tahun 2002 ingat aja tuh, mulai setahun bisa ganti menu 5 kali. Sampai waktu Kak Indra pensiun ini tahun 2010 ya. sebelum Sekitar 2010. Oh, jadi Ya. masa belajar tadi 8 tahunan 8 lumayan tahunan ya. itu untuk usaha, bangkrut enggak, punya cabang enggak. Coba juga dengan itu apa antar Gitu. jemput, Ya pokoknya segala macam dicobain aja. Terus tapi ya itu, saya untungnya kita nih bersama orang yang tidak takut sama challenge lah ya. Kita cobain aja, masa sih kita dikasih sehat, dikasih ilmu, kita nggak coba rintis gitu kan. Jadi warteg gagal ya, oh oke, berarti bukan itu rezekinya, coba lagi yang lain. Kita pernah beli minibus kecil, zamannya belum ada Damri tuh, kita udah antar jemput sekarang. Airport, iya. Wah, ada fotonya nggak tuh Kak? Door to door. Waduh. Ada sih. Ada Ada. Dulu belum ada handphone yang bisa langsung dicuci dulu, dicetak dulu. Gitu tuh, tapi akhirnya bubaran juga, soalnya ternyata di luar kita nggak point to point, jadi jemput gitu kan, repot juga, harus ngejar jam pesawat kan, jemput siang banget gitu kan. Akhirnya namanya juga belajar ya, jadi terjerembab lagi nih. Pengalaman itu ya yang namanya usaha. Jadi kita kan antar jemput ke airport itu ada ya ibu-ibu jam 3 pagi minta dijemput untuk diantar ke airport. Kebetulan kita ada supir, tapi supirnya kebetulan nggak bisa masuk. Akhirnya saya yang harus nyupir besok pagi, saya harus kerja. Jadi karena ini usaha, walaupun mungkin pada waktu itu berapa ya, sekitar 100.000 apa 40 gitu loh. Pikir-pikir 100.000 ya, kalau namanya pekerja mah 100.000 mah cincai lah gitu ya. Tapi kalau namanya usaha 100.000 itu luar biasa. Jam 3 pagi kita bangun, kemudian kita harus servis si ibu itu sendiri lagi. Nah itu kita bawa sampai ke airport, udah ke airport balik lagi 100.000. Wow. Ya jadi luar biasa. Saya merasakan bahwa kalau kita berusaha, kita selalu menghargai nilai apapun yang kita dapat ya. Jadi kalau bekerja itu nggak, menurut saya rada kurang, karena kita setiap bulan udah pasti ya, setiap bulan pasti mau kerja, mau rajin, mau apa, setiap bulan pasti dapat uang. Ya, betul jadi ya. kita dapat 100.000 gitu. Tapi ya memang pengalaman kita kan bisnis kecil ya, maksudnya itu pengalaman yang tadi Kang Indra bilangin tuh terjadi juga ketika kita jualan mochi gitu kan. Jadi itu enggak 100.000, dapatnya 5.000, 10.000 gitu kan. Tapi buat kami alhamdulillah itu sesuatu yang kemudian menginspirasi sampai sekarang, bahwa yang ngasih rezeki itu Allah. Iya, iya. Itu dekat banget. Situ. Itu bisa dibilang setiap hari dalam jam kami bekerja jualan nih, deket banget gitu reminder itu tuh. Karena ya itu ya, jadi balik lagi nih ke tahun 2002 itu, jualan nasi aja, jualan waktu itu namanya Saung Kira tempat kami. Jadi saya pagi-pagi udah nyiapin gitu kan,
udah nyiapin. Itu menurut masak saya sendiri, perfect. Teteh? Sendiri? Masak sendiri ya, cuma dibantu satu orang. Menurut saya perfect nih. Mestinya ada yang beli gitu. Tapi kalau Allah mengatakan tidak ada yang datang, ya sudah, sampai sore pun saya beresin lagi dengan seutuhnya yang tadi pagi saya gitu kan. Gitu kan. Iya. Gitu. Ketawa tapi Tapi di lain pihak pernah satu hari di mana saya merasakan sebuah rasa malu banget sama Allah karena kejadian lagi kan dari pagi gitu kan. Terus sampai loh aku nggak ada yang makan siang, ya Allah, saya sholat lohar kan. Saya ngeliat tuh, ya Allah, kenapa sih kok kayak gitu kan. Ternyata ada yang datang beli gitu kan. Sampai ya Allah maafkan aku. kita udah ini ya, udah seuzon ya sama Udah Allah. Ya, susah kan, betul. itu Nggak memang boleh naik gitu. turun iman gitu. Jadi akhirnya kata Kak Indra waktu Kak Indra memutuskan hidup saya kayaknya nggak punya makna deh kalau terus-terusan urusannya fokus itu aja gitu kan. Berani nggak gitu, saya bilang ya why not, yang ngasih rezeki kan Allah gitu. Ayo usaha kita ini bangkrut enggak gitu tapi eksis, masih tetap eksis gitu. Ayo kita berdua juga mungkin bisa lebih pengalaman Kang Indra 20 tahun bekerja pasti punya sesuatu ilmu kan yang bisa diaplikasi. Korbannya ada. Jadi saya yang biasanya belanjanya dengan buku kas biasa aja gitu, masuk keluar gitu kan, soalnya masih kecil kan. Begitu masuk Kang Indra dimasuk nih sistemnya Gujir nih, langsung pakai grafik lah yang Waduh. Ya tadi manajemen ibu-ibu ya kasarnya gitu ya. Jadi bekerja itu untuk belajar. Nanti yang benarnya itu sekarang sebetulnya. Gitu deh. Akhirnya ya sampai hari ini usaha kami masih ada. Saung Kira itu kenapa Jangan bilang masih ada, Teh. dan terus ada karena memang itu sesuatu yang nggak juga kita niatin gitu, Iya, bahwa iya. punya usaha tuh ternyata bisa sesuatu yang bisa kita turunin loh ke anak-anak. Walau alam gitu kan, Ya, bismillah. insyaallah ya. Siapa tahu kalau memang seleranya masyarakat masih senang makanan tradisional, ya mungkin bisa terus walau alam sampai berapa turunan. Tapi kan segmented pasti insya Allah ada terus ya namanya Insya kayak Allah. gini ya. Amin, doain aja biar bisa jadi tempat belajar, karena kita juga membuka banget tempat kita untuk tempat belajar adik-adik yang mau PKL atau mau gitu. bahkan yang terakhir kemarin ada yang S2 ya. Ya S2 dia Oh, iya. mengambil tesisnya di Mochibo. Dan alhamdulillah dia sudah Bagus banget. sidang dan nilainya A gitu. Jadi kita juga puas kan, Jadi jadi kita puas, kita. sesuatu yang kita rawat nih ternyata manfaat juga buat orang lain. Nah itu hal-hal yang kayaknya kalau di dunia bekerja mungkin ada, tapi feelingnya beda. Kenapa mochi? Oke. Itu Kalau ceritanya mochi Kak ini Indra. jadi gini. Jelasin. Sebelum menjawab ke mochi, kita menerangkan dulu saung kirai. Saung Ya, kita kirai itu berurutan ya. pertama Sip. kita akan mengeluarkan menu sangu tutuk oncom. Iya. Nah, pasti belum pernah ngerasain kan? Belum pernah sekali. Oh, udah. Ini kalau nggak bilang-bilang begini nih. Apa bilang gitu? Udah kan? kan sama ibu-ibu. Padahal ada kartu diskon loh. Gitu ya. Sekolah Ya, lain jadi- memanfaatkan, semasa malah enggak loh. Beneran. Nah, itu harus dipromosikan lagi ke Iya, semua. Iya, betul. ikas semasa malah kita Iya, nggak punya. kita dari Oh. kesatuan yang mengajakkan kerjasama. Kita nggak ada, ya pokoknya pengennya ya di apa namanya dipromosikan lah begitu aja. Siap. Jadi sama tutuk oncom, itu kenapa ada sama tutuk oncom itu saya tuh punya pengalaman sendiri ya waktu itu. Teh Ambar ini bilang bahwa kita ini kalau makanan cuma nasi goreng, bakso itu sama aja lah, saya bilang cari sesuatu yang lain. Saya bilang ada, saya bilang. Saya kan orangnya nggak terlalu memikirkan sampai harus lihat Gitu ya? Google belum ada ya. Belum. 2002. Ada film video, Kang. Jadi pada waktu itu ya, saya cuma ada. Saya waktu kecil saya suka dibekelin sama ibu saya itu sama tutuk oncom. Jadi nasi yang dicampur oncom kemudian diaduk itu pakai garam, kalau dulu pakai garam doang gitu kan. Terus kasih emping itu enak gitu. Kalau sekarang misalnya ada temennya lauknya apa-apa, saya kira itu suatu makanan yang belum ada di Bogor ini. Oh iya katanya. Kebetulan yang pada waktu itu tuh ada pengasuh saya kecil. Jadi waktu saya umur 45 tahun itu pengasuh itu sudah mengasuh saya dari umur 6 tahun. Wow, Jadi dia ikut terus sama saya. Dia masak. Dia yang masak. enak. Jadi tahu ya. Jadi waktu itu langsung minta
diajarin bagaimana membuat sangu tutuk oncom gitu. Nah, rupanya dari situ mulailah muncul ada sangu tutuk oncom ya. Di Bogor. Di Waktu itu tuh Bogor. 2002 belum ada tuh. Belum ada ya. 2002 itu. Tapi ya, mulai bangkit ini ya, apa makanan tradisional. Makanan tradisional diangkat. Pak Bondan, tahun-tahun itu ya. Pak Teh, Bondan dengan wisata kuliner. Saya ingat Pak Bondan. Nah, Makanan. di Trans 7 tuh banyak keliling Indonesia kan. Iya. Nah kita tuh pasang-pasang kecil banget di depan sama tutuk oncom. Beliau kan rumahnya di Sentul ya, almarhum tuh. Dari dulu di tempat di lokasinya memang di situ. Di situ di terus gitu. Terus nah dari situlah kita kemudian makanya ketika Kang Indra retire dari awal itu kita mesti tetap ada karena kita akhirnya ke bawah ke angkat gitu. Jadi pada saat itu mulai ada festival jajan bango. Nah, Ya. khasnya di kita itu kan nasinya diaduk tadi Kang Indra bilang. Itu didulang. Kalau orang Sunda selalu diakel namanya, Iya, iya. diakel gitu. Nah, itu kita pertahankan. Jadi saya tuh dengan festival jajan bango di Surabaya dan lainnya saya bawa tuh dulang kayu di pesawat. ya. Tapi ya itu Sampai tadi itu mungkin ya. karena makanannya segmented gini ya, benar-benar tradisional. Akhirnya alhamdulillah. Cuman kalau jualan nasi kan di tempat ya. Iya. Pertanyaannya Akang tadi kenapa mochi? Kenapa mochi? Gitu. Karena memang kalau kita nunggu orang datang ke saung kirai, kita helpless lah ya bermain promosi aja kan. Tapi kalau mau jemput bola ngapain ya? Akhirnya Kang Indra punya ide gimana kalau kita buat oleh-oleh gitu. Buat Karena oleh-oleh, ya. pasar Gitu, untuk ya, ya. Kita bisa oleh-oleh. bisa menyimpan di toko-toko yang di luar gitu, di pusat-pusat keramaian, di tempat pariwisata. Berarti kita kan jemput bola Jemput gitu bola. ya. Jemput bola. Kalau restoran kan diam aja gitu nunggu orang datang. Kalau ini mah kita tempat ramai mana situ kita taruh. Nah itu idenya di situ. Jadi kita perlu income yang memang lebih aktif lagi gitu loh. Jadi akhirnya mochi. Kenapa mochi? Nah mochi itu memang kembali lagi saya tuh dulu waktu dari kecil diasuh oleh pengasuh saya itu dia di Sukabumi. Sukabumi kan terkenal dengan mochi. Ini pengasuhnya Nah. benar-benar ini ya. Tapi benar loh, Ben. Sampai saya sendiri sama Kang Indra baru menyadari kan katanya kalau amal yang tidak putus adalah ketika kita berilmu ya. Iya. Saya selalu sebelum kita mengalami ini semua saya selalu menganggap oh itu haknya orang pintar dong, guru-guru gitu kan. Ternyata saya baru menyadari ini ya seorang yang sangat sederhana, pembantu rumah tangga yang sangat menyayangi Kang Indra sampai ngurus sampai umur Sampai udah seperti iya. ini itu memberikan ilmunya resep doang gitu loh. Terus kita jual sampai hari ini bisa memberi nafkah berapa orang, bisa memberikan rasa bahagia berapa orang yang makan sangu tutuk wallahu alam kan. Iya, Teh. Jadi saya pikir oh, indah banget ya bahwa ilmu tuh akan jadi amal jariah yang enggak. Wah, luar biasa. Jadi sesuatu yang akhirnya membuat kami betah dengan dunia sekarang karena luar biasa nilai-nilai kehidupan yang membuat kami this is the best menurut kami gitu. Jadi ikut merinding. Aduh, kita jadi merinding. Soalnya gini, beliau ini Iya. Kak Ira tuh anak kolong, ibunya aktif banget ya. Kalau istri tentara kan emang harus mengikuti Betul, terus betul. suami. Nah, Betul. jadi yang di rumah itu ya beliau. Yang namanya mau pergi ke sekolah nyiapin buku atau apa ya beliau gitu, yang nyuapin, yang ngingetin mandi gitu. Jadi ya buat kita juga sampai ketika sebelum beliau nggak ada, Namanya siapa? namanya Ibu Atikah almarhumah. Sudah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, Masya Allah. pada saat itu pada masa-masa terakhir beliau kan kita udah punya anak nih ya. Mereka beliau tuh benar-benar kayak cucu sendiri. Gajinya aja sampai nggak diambil karena anak saya ulang tahun. Waktu itu anak pertama saya itu umur 4 tahun, mulai ada lagu-lagunya siapa sih yang Apa Joshua? Joshua Oh. kayak gitu kan. Biar belajar nyanyi, dia beliin radio tape sama kasetnya. Sampai, "Ma, ini kan buat Mama." "Enggak apa-apa, ini buat Jaka," katanya, buat ini, buat belajar. Kecintaannya udah begitu tulusnya gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan ya insya Allah apa yang kami lalui ini bisa jadi juga sebuah inspirasi ya buat Iya. adik-adik Insya semua, Allah. buat kami juga sampai hari ini masih terus belajar lah. Yang namanya usaha itu ternyata ya seperti ini. Mochi ini kita kembangkan dari 6 tahun yang lalu ya, dinikmatin. Ya kembali lagi ke mochi ini ya. Sudah skip sudah. Tadi agak sedikit terharu karena memang pengasuh ini menghasilkan suatu produk yang tadi disebut sangu tutuk oncom mengajarkan kita dan kita bisa hidup dari situ. Itu aja saya sedihnya itu.
belum bisa saya membalas budi baik beliau gitu. Jadi kalau mochi ini pada waktu itu kenapa memang saya senang mochi waktu kecil waktu di Sukabumi, dan saya melihat di Bogor ini ada peluang waktu itu hanya Talas Bogor aja yang terkenal, yang belinya sampai ngantri-ngantrian itu pakai nomor segala ya. Dan kemudian kami berdiskusi, ini kue mochi nih kayaknya bisa kita kembangkan ya. Tapi harus sesuatu yang spesial. Kalau sekarang nih Talas, oke, kita ada mochi Talas, setelah kita harus develop ya, kita harus belajar bagaimana cara membuat mochi itu. Kemudian yang nggak ada dan belum ada, artinya kita bandingkan dengan mochi yang lain itu mochi yang rasa buah. Jadi waktu itu punya ide ada buah nanas, karena Bogor itu kan waktu itu terkenal dengan buah nanas sebetulnya. Potensi lain di Bogor kan selain Talas, nanas, ada pala, ada nanas. Nah, jadi kami mengembangkan itu lah mochi nanas, mochi pala, kemudian mochi Talas ya. Balik deh. Saya udah kado strawberry ya, kemudian apa lagi ya? Itu aja lah kalau buah-buahnya itu, dan alhamdulillah kita coba pasarkan ternyata responnya cukup bagus gitu. Dan sampai sekarang ya, dulu sih sampai 23 toko yang kita bisa kirim ya, tapi kemudian dengan pandemi segala macam jadinya kita susut tempat wisata tentu aja sekarang yang kita isi toko-toko oleh sendiri juga. Nah, kalau boleh tahu sedikit, masa pandemi ini ada dampaknya nggak? Ini mah ujian ya buat kami yang terutama para pengusaha UKM lah ya. UKM itu yang dimana rantai kehidupannya atau rantai usahanya itu saling ketergantungan kan, bisa ke toko, ke mall gitu kan. Nah itu toko, mall segala macam tutup karena memang tidak ada pembeli, orang tidak boleh keluar, jadi semua drop. Dan ya kita juga makanya setiap hari belajar, karena memang nggak ada teorinya nih kalau dalam situasi pandemi ini gimana sih cara survive ya usaha. Mentok semua kan. Ya dari sisi positifnya kita berusaha untuk jual online kan. Walaupun kita ini belum nini sih ya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ini belajarlah itu harus namanya. Harus muda terus kan? Iya betul. Belajarlah Instagram, kemudian di medsos itu segala macam lah, semua segala macam gitu. Akhirnya karena anak-anak ini kita masih kuliah segala macam, masih sibuk ya, jadi tetap kita berdua nih. Jadi menyelesaikan suatu masalah tentang medsos itu bisa 2 bulan gitu. atau perlu bekalnya kalau mau belajar medsos, minyak angin ya, karena ini enggak ya. Ya itu luar biasa. Alhamdulillah dari usaha kami ini sebetulnya dukungan dari pemerintah juga besar. Artinya dari binaan-binaan, pelatihan-pelatihan itu alhamdulillah pada saat itu sangat dibantu ya, dari bagaimana mengatur keuangan, bagaimana packaging, bagaimana pemasaran, kemudian di medsos itu sendiri. Nah itu paling mengerikan ada bagian di mana belajar Facebook ya, dan paling ditakutkan sebagai yang menakutkan adalah ditanya password. Password lupa terus. Karena kita kan belum ngerti ya. Jadi begitu buat ada password kita buat, misalnya juga ada lagi nanti di sini buat buah nangka gitu ya. Begitu tanya password ini, naon aduh itu sampai instrukturnya yang ngajarinya, bapaknya gimana, punya berapa banyak Pak, terus passwordnya beda-beda, dicatat enggak dan akhirnya ya alhamdulillah anak saya sudah mulai besar, mah kemana-mana passwordnya hiji we Pak, gitu. Anak-anak udah mulai sih, sekarang udah mulai anak-anak belajar gitu ya. Anak kami pertama itu bekerja dia. Kalau yang kedua sebentar lagi selesai di manajemen bisnis, jadi dia udah kita siapin. Udah memang dia juga berminat ya. Juga yang ketiga juga sama, dia bidangnya logistik kan. Jadi mulai diarahkan untuk ya memberikan ilmu-ilmu dan pencerahan, dan soalnya kayaknya sekarang aja ngisi Canva aja kan, kalau kita kan dulu kayaknya harus informasi harus banyak biar orang pada baca. Ternyata kan sekarang
sedikit Nggak sedikit gitu ya, udah beda itu copywriting ya. itu Iya, kan betul, kayak betul. foto ya sekarang kan. Foto sekarang harus itu. Eranya ya, Iya. eranya sekarang Iya. silakan sama yang anak-anak sekarang memang Betul. pada akhirnya. Kita hanya memotivasi, betul sih kalau sekarang kita hanya memotivasi anak-anak kita itu mencintai apa yang dia kerjakan lah, bukan mencintai kamu harus bekerja, kamu harus jadi pengusaha, the enggak. best. Nah, ini, Mencintai apa yes. yang kamu lakukan saat ini. Jadi kamu harus melakukan yang terbaik apapun yang kamu lakukan gitu loh. Itu Nah, aja ini sebenarnya kuncinya. poin ini nih yang saya mau tanya ini kan yang nggak nutup mata ya, yang namanya udah sekolah pasti kan dulu dikejar prestasi akademik harus bagus. Tapi kan ternyata nggak harus begitu juga ya. Enggak juga. Tolong dong Kakak Teteh karena udah lihat perjalanan pada ketawa aja kan. Ada teman saya namanya Pak Denny itu ya. Dia tidak berprestasi waktu SMA, tapi luar biasa. Pergaulannya luar biasa, sekarang jadi pimpinan. Nah, gitu. Tapi betul banget loh. Nanti ya sabar para pemirsa nanti. Nanti setelah ini ada yang sebelum berbagi. itu berarti kasih tips and triknya mungkin untuk mereka tetap semangat gitu, walaupun kan saya aja ngerasa dulu loh, saya tuh nggak terlalu bener yang kemarin saya bilang ya kasarnya nggak pinter-pinter banget sebenarnya gitu loh. Benar. Tapi kan ternyata end of the days kan kita bisa jadi seseorang, Iya. bisa menghasilkan sesuatu yang manfaat gitu. Iya. Iya betul banget sih. Gimana biar mereka tetap semangat gitu loh. Ya Buat- mungkin ya Jangan. kalau saya sih, kami sih ke anak-anak yang tadi Kang Indra bilang. Jadi kalau melakukan sesuatu lakukan menjadi yang terbaik gitu loh. Walaupun misalnya terbaiknya anak saya nomor 3 ini sekarang punya usaha. Usahanya cuma jasa setrika. Laundry gitu. Setrika. Oh, Buat Rodri jasa setrika. hanya jasa setrika. aja di rumah buat nambah-nambahin dia kuliah sendiri. Nah, jadi ya dalam bidang itu tuh apa yang bisa dia lakukan terbaik gitu kan. Tadi dengan diskusi, dengan sama-sama lihat apa pencerahan, dengan lihat-lihat usaha orang gitu kan. Bagi yang mau bisnis berarti apa nih yang selama ini poin penting selain tadi mau belajar, apalagi kira-kira? Kalau saya sih melihat anak-anak ya mungkin korban bapak ibunya ini, bahwa kita kita bersyukur banget gitu ya bahwa yang namanya yang ngasih rezeki itu Allah. Jadi kayak mereka nggak takut gitu loh. Jadi just do your best. Terus rezeki itu kalau kita kendor ya berarti nanti juga hasilnya juga akan kendor. Akhirnya mereka akan secara alami ngikutin sendiri sih ininya apa ritmenya. Ritmenya ya. Ya jadi kalau saya sih bagaimana memotivasi sebetulnya kayak kita ke anak-anak sekarang, nanti maksudnya ke anak-anak saya sendiri itu yang utama kalau kita dalam bidang apapun ya, bekerja maupun bisnis, itu kita harus meningkatkan kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri kita itu harus kita bangkitkan, itu tidak mudah. Betul. Tidak mudah karena anak saya itu yang sekarang nomor 3 itu punya usaha jasa setrika itu dia belum pede kalau misalnya customer kamu ada 1000, kamu pede nggak kamu ini kan, kamu punya planning nggak ke sana gitu. Artinya ada sesuatu yang harus meyakinkan kepada diri kita bahwa kita bisa gitu loh. Nah itulah yang harus kita ajarkan dari mulai hal-hal kecil ya agar dia tuh pede. Misalnya dia katakanlah anak-anak sekarang saya yakin ya tahu ya kepada orang lain kalau disuruh ganti saklar gitu ya itu belum pada bisa. Iya. Coba saya Iya, suruh iya. walaupun dia udah S2 sekolah teknik nih, coba kamu ganti saklar itu. Oh gimana ya nanti takutnya trum takut ini eta. Buka YouTube sekarang. Iya betul. Cari Iya. tutorial Kalau ada gimana ya? sinyal, kalau ada Dia kan gini dia Dia punya, tutorial dia apa punya gitu? sepeda kayak ya hal kecil lah untuk gimana itu ya, dia punya sepeda gitu, sepedanya rusak, bapaknya nggak langsung buka Pak tahu dari mana bapak itu apa perlu buka itu katanya. Ini mah pengalaman saya mah, ini kan baunya begini cara teknik lah gitu ya. Gampang Pak, buka aja YouTube. Coba kamu kerjakan. Oh pasang gini aja nggak bisa. Kunci berapa yang dipakai nggak bisa. Buka aja YouTube. Nah eta. Ya jadi harus benar-benar yang namanya usaha itu memang dilakukan sendiri. Ya nggak bisa kita kalau yang awal-awal itu nyuruh orang gini-gini. Nggak bisa lah kalau menurut saya ya, yang pengalaman saya, karena saya dari teknik nih. Teknik gimana caranya kita membuka usaha, menghargai uang yang katakanlah 25.000, 10.000, 5.000 itu luar biasa.
kami itu terus terang ya, kalau dari sisi pekerjaan mungkin level saya bisa bisa dilihat ya Pak Luhur gitu ya. Soalnya di lantai atas. Harus gitu kan. Tapi soalnya merendah terus. Di lantai atas sih, malah jabatannya Luhur memang bisa di lantai Kalau atas ketua OSIS gitu kali ya. Nah itu saya waktu menjajakan mochi yang pertama saya itu kan saya ingat tuh di pembukaan RSUD Itu hari itu pertama kami ada Bima Arya segala waktu itu. Bima tuh ngeresmiin kan. Iya. Pertama kali gitu jualan. Ya, dan di situ banyak pada waktu itu saya alhamdulillah diberikan rezeki ya bisa bermain golf gitu ya. Main golf, jadi teman-teman orang tua tuh banyak lah yang main golf. Tahu-tahu golf pun mahal kan. Sampai sekarang saya nggak bisa golf karena mahal. Dulu itu masa lalu. Kalau orang golf sekarang, itu dulu. Ya, jadi pada waktu itu ya udah tau lah gitu. Kemudian saya tahu juga kalau kerja saya seperti apa gitu. Kemudian akhirnya saya menjajakan mochi itu. Jadi dia bilang, mochi bu, ini mochi Bogor gitu. Sambil di situ buat bangku situ ya mochi. Loh, ini kan si Indra katanya dulunya main golf kan. Iya, ini kamu jualan apa ya? Jualannya, oh ya saya beli katanya. Kan beli cuma 25.000. Ya, tapi alhamdulillah pertama, apakah yang akan dirasakan oleh mungkin orang anak-anak sekarang apabila kita sudah posisi tinggi kemudian kayak menjajakan hanya dibayar 25.000. Nah itu suatu adaptasi yang luar biasa. Betul ya, adaptasi yang luar biasa. Kita ngangkat itu dagangan, coba ya. Kemudian ada Kang Bima gitu, kalau Kang Bima baru kan itu alumni juga kan. Ya ada Kang Bima belum kenal, kalau alhamdulillah tinggal ngurung ya. Tapi itulah banyak banget ya jadi di lapangan yang kayaknya bahwa silaturahim ya, terus PD ya. Anak sekarang dengan dunianya yang memang begitu ya, dengan sendiri dengan HP-nya itu nggak terasah kalau menurut saya. Dan ya mudah-mudahan aja sih apa yang kami lakukan tuh menginspirasi juga kepada anak sendiri, kepada lingkungan. Bahwa kita butuh lebih dari keterampilan yang ada di kotak HP itu loh. Jadi pelajaran lain juga saya merasakan bahwa kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya. Iya. Karena kita menyadari keberhasilan apapun sebetulnya tanpa seizin Maha Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala itu kita nggak ada apa-apanya. Ya, saya merasakan itu seperti tadi yang dirasakan itu benar. Ya, jadi saya merasa saya bersedih hati, kok saya bentar lagi nih mau gajian, kata karyawan saya nggak ada yang bisa menutupi atau dari usaha ini gitu. Itu sholat, kalau beliau sholat lohor, saya sholat asar gitu ya. Begitu tiba-tiba selesai gitu langsung banyak 4 mobil masuk makan di saungkir. Wow loh, itu gimana. Jadi situlah mulai merasakan bahwa segala sesuatu itu ada yang mengatur, dan jangan bangga terhadap apa yang kita lakukan ini, sebetulnya itu semua ada yang mengatur. Hanya kita berikhtiar aja, berusaha silaturahim ya. Ikhtiar tetap harus ya Kang ya. Harus ikhtiar, harus lakukan yang terbaik, itu harus aturan-aturan ataupun aturan-aturan ilmu manajemen lah gitu ya, tetap harus dilakukan. Ya harus dilakukan. Nah nanti setelah itu baru hasilnya bagaimana ya itu ada yang ngatur. Saya kira itu aja. Aduh, luar biasa. Kita udah ketawa nangis. Aduh. Habisnya kita makan Ini mochi nggak ya. diatur loh. Ini live ya. Ada skenario. rekayasa ya. Rekayasa Makanya, ada Masya ya. Allah luar biasa ini. Kalau gitu terakhir deh ya Kang Tete. Kan sudah sampai di sini, sudah lihat nih kita berkegiatan seperti ini di podcast Waru Kenari. Tolong dong kami dikasih masukan, mungkin ada saran atau gimana untuk kegiatan kami supaya yang kan ini untuk alumni Iya, betul banget. ya. Ya. Jadi mungkin bisa kasih masukan atau Silakan, kesan Ketua dan OSIS. pesan. Baik ya. Ketua OSIS nih ya. Jadi ya alhamdulillah saya terima kasih sudah diundang ke sini, semata-mata keinginan kita adalah untuk sharing. Ya, jadi suatu hal yang positif silakan diambil, suatu yang negatif itu ditinggalkan saja. Ya, jadi menurut saya ini katakanlah dengan kegiatan seperti ini luar biasa.
Ya, pertama Positif. ke kelemahan dari sebuah ikatan itu adalah komunikasi. Ya, di mana-mana sulit kita komunikasi. Katakan komunikasi itu antara angkatan aja itu sulit sebetulnya. Ya, karena orang punya kesibukan masing-masing. Bahkan di antara angkatan sendiri gitu, katakanlah 85 itu sulit. Nah, kemungkinan adalah di tiap kelas gitu. Tiap kelas itu lebih solid biasanya gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini adalah komunikasi yang menurut saya yang harus ditingkatkan dari Ikasmasa ini. Saya nggak tahu bagaimana sistem komunikasinya karena zamannya zaman teknologi. Saya kira itu bisa yang ahli-ahlinya lah. Ya, kalau saya dulu memang teknik elektro tapi bukan zaman milenial. Saya masih zaman kolonial. Ya, jadi satu itulah komunikasi. Kemudian setelah itu juga mungkin ada suatu saling silaturahim ya, artinya saling berkunjung gitu ya. Saya nggak tahu sistemnya seperti apa ya, tapi saling membantu. Sistem normal terbatas dulu. Iya, Tapi katakanlah yang punya potensi-potensi itu seperti katakanlah yang entrepreneur gini pasti banyak. Ya, ada yang jualan tadi itu jualan kayak roti. Gigis ya dengan Ada roti jadul. yang lain-lain pasti banyak. Itu mungkin disatukan atau disinergikan. Seperti saya punya restoran gitu, kami mengambil untuk yang dijual di situ kita ambil dari UKM. Oh, Karena ada. mereka, iya, Ada, makanya UKM. jadi mungkin di bisa media ini juga bisa Bener-bener disampaikan. momennya collab-collab Silakan. gitu. Iya, artinya kita kolaborasi-kolaborasi harus ya. kuat, Collab, jaringannya ya, betul. kuat. Kadang-kadang ya ada pesan ini kita pesan ke dia, jadi Bersinergi lah ya. bersinergi lah gitu ya. Hmm. Itu sebetulnya kalau dari sisi kehidupan yang masa pandemi ini yang memang kan sangat terpapar sekali ya dan masalah ekonomi. Dan selanjutnya seperti media-media seperti inilah yang sebetulnya harus ditingkatkan gitu. Kayaknya udah benar deh tracknya dengan podcast ini karena kan new normal banget ya. Tinggal memang lebih banyak kita nge-push aja masing-masing kita push untuk naikin subscribernya. Ya, tuh Ayo. jangan lupa ya, likes and subscribe. Ya, betul. Langsung ya. Jadi ingat saya belum, saya cuma ngintip doang, jadi ngerasa dosa deh. Langsung. Maaf, bukan belum nggak tahu cara subscribe-nya gimana. Tapi tenang kan, nggak pakai password. Kalau gitu Teh Albar, Kang Indah hatur nuhun pisan ini Iya, sudah sama-sama. sampai di sini kita ngobrolnya luar biasa banget dan insya Allah Maaf nih, kalau silaturahmi cara kita ngobrol juga ada yang sampai tersinggung. kami juga maaf ya sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu kebersamaan kita dan kita ketemu lagi di tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.